Demikian yang terjadi. Saya peduli kamar santri itu, tak pindah, pondoknya tetap pindah, tak jauhkan dari makom. Jadi tanah yang luas, yang enak, yang nyaman, itu sekali ya. Jadi yang dinamakan zuhud itu bukan berarti seseorang yang membawa istrinya, keluarganya diajak zuhud semua, itu bukan. Wa inna ma'alaihi ayatuhum ilaih. Tapi dengan cara mengajak, dituturi dinasihati. Biar kesadaran pribadi itu. Oh, kau nggak mau maki ojo, rumah yang besar. Tapi mengarahkan anak istri kita ini dengan hubbud dunya, jangan cinta harta. Jangan cinta harta. Ciri-ciri cinta harta itu punya toko terus diteliti, terus dicek, terus laporan. Enggak seperti itu. Punya sawah, punya tanah, diteliti, laporan. Tapi punya harta diserahkan ke Allah. Seakan-akan harta itu enggak miliknya. Punya mobil serahkan ke Allah, seakan-akan enggak mobilnya. Punya uang serahkan Allah, seakan-akan enggak uangnya. Jadi yang dinamakan zuhud itu seseorang yang melakukan zuhud kemudian ngajak istilah. Lah kalau enggak bagaimana? Wa illa zada bi nafsi. Setidaknya yang zuhud itu kamu. Cuma ngajak-ngajak wong liya. Wa taqum bima yusrihum, dan kamu itu mendatangi, mencukupi mereka dengan yang terbaik. Dan setiap ada tamu-tamu tak layak, jadi pulang itu dia. Loh, kita orang ini hidup itu sebentar. Lama apa sebentar? Loh, kok enggak kamu gunakan sebaik-baiknya? Masa karo Pak Dedi kalah? Pak Dedi bisa turun ke NTT, kowe turun kemana? Turun ke tangga kan? Dari tangga kan? Ya enggak, guys? Bisa ya asli. Cuma kesetmu. Kenapa Kiai cepat kaya? Loh, kerjanya Kiai 24 jam. Dia di memang tidur terus. Mereka menggerakkan otak dan organ tubuhnya yang tidak dilakukan oleh orang awam. Dan Kiai itu melakukan hal-hal yang berat. Gimana tidak juga? Ngisi pengajian rumah kamu bisa royakan. Kadang-kadang juga bisa roy. Itu tantangan berat itu. Yang tidak dimiliki oleh orang awam. Orang awam kerja bangunan, orang tantangannya ini. Mangkat kerja mesti untuk bayaran. Tapi kalau Kiai tantangannya itu. Seperti contohnya ini, saya ngupload foto sarung rumah samu terus gak gerak itu. Itu saya sudah menembuskan banyak itu. Sementara yang saya layani yang kodinan. Pesan 10 kodi, 20 kodi. Itu nak satu kodi, itu beli sama saya. Kamu kok beli sama saya satu kodi? Itu harganya itu cuma 620. 620 dibagi 20 berapa? 31. Tapi nak belanja kan aku satu kodi. Ini nanti jam 11 pertemuan sama bos-bos ini. Pertemuannya di sana, di Pekalongan. Membuat pabrik sendiri. Jadi kalau kamu jualmu 50.000, kolaanmu sama saya itu 20 gitu deh. Nanti 25 ini deh, paham?
karena baru membangun. Modalnya berapa coba? 200 juta. Nang kamu urunan atau sebu mendelik ya. Padahal itu untuk kebutuhan kamu lah. Kita lawan bojomu ora tau adus. Bisa bahaya iki. Dibantu nanti ya. Dibantu. Jangan minta sadaran. Pakai uang kiriman. Anut sama saya nanti hebat. Anut sama saya. Udah nggak usah jajan dulu. Alang sarung itu diproduksi pabrik. Terima jahiti tok itu sarung. Bisa enggak? Ana mau gawe sarung mikir kan lengannya gimana? Enggak ada. Sarung BHS harganya 3.400.000. Lah wong terima jahit tok sarung. Dan gawe baju wajar ya. Mikir keleke. Saya tuh pengen semua alumni ini tak buatkan minimarket semua. Mosok kalah kalau koperasi desa. Mosok Pak Prabowo sama saya aku kalah. Ya enggak? Mosok kalah. Saya sama Pak sebab KDM cemburu banget saya, asem tenang. Saya yang santri, saya yang kiai dikalahkan beliau. Awas kau. Ono gempa meneh tenggo 10 miliar aku. Amin. Pak KDM kemarin kan baru 4 miliar. Sampai dikalahkan. Tidak harus saya yang terjun. Salah nana nggak terjun. Kandelan dirampok wong. Wa kana rahimahullahu taala yaqul, beliau mengatakan kullu ma ashghulaka an rabbika min ahlin aw malin aw ghairi dzalik fa huwa mas'umun alaihi. Fa huwa mas'umun alaik. Pokoknya segala sesuatu kullu ma ashghulaka, segala sesuatu yang menjadikan kamu sibuk ora rujuk ning Gusti Allah. Baik itu sibuk dengan istri, sibuk dengan harta, sibuk dengan pangkat derajat, sibuk dengan kekuasaan, sibuk apa saja. Kok nyampe semua yang kamu lakukan itu tidak kamu rujukan ke Allah, fa huwa mas'umun. Fa huwa mas'umun alaik. Itu adalah perbuatan yang enggak baik. Itu tidak bisa dinamakan zuhud. Walaupun kamu enggak punya uang. Kamu enggak punya uang, tapi kamu bingung piye carane golek duit. Berarti kamu enggak zuhud. Luwe apik duitmu akeh, tapi enggak pernah mikir duit. Masa Ustaz iya. Iki tak masalah mikir duit. Ya ora mikir wis wis akeh kok ya enggak. Yang mikir duit kan ora duit ya. Makanya pernah suatu ketika Syabul Hasan Asyadili silsilahnya itu nyampe guru saya. Guru-guru saya ini orang-orang kaya semua. Kau tahu itu di santi fakir. Guru-guru saya ini orang-orang kaya semua. Syabul Hasan Asyadili itu silaturahim ke tempat seorang kiai. Di rumahnya itu ada lampu 3 yang dihidupkan. Apa kata beliau? Matikan yang 2. Lalu yang 2 matikan. Sikare siji tok. Suatu ketika kiai iki silaturahim ke tempat Syabul Hasan Asyadili. Kaget deh. Rumahnya lampunya banyak banget. Lalu kiai tadi tanya sama Syabul Hasan, "Syekh,
Lampu ini panjenengan banyaknya gini. Dulu kamu silaturahim ke tempat saya, lampu saya cuma 3, kamu suruh matikan. Alasannya hubud dunia. Nah ini apa kata Syaikhul Hasan? Coba matikan. Yang satu matikan. Apa yang terjadi? Ora iso dipateni. Kenapa gak iso dipateni? Yang lampu ini gede. Ora iso mati ya enggak. Lah ngono iki lampune drama lampu lilin nguprit mati. Lalu tanya, ya Syekh, kenapa saya kok begini? Apa kata Syekh Hasan? Syekh Hasan mengatakan, kamu menghidupkan 3 lampu itu nuruti nafsu. Biasanya lampumu terima siji tok, ono aku telu. Paham? Kamu menghidupkan lampu itu nafsu. Ganti gunggung, ganti sanjung, biasanya lampunya siji bareng ketekanan. Syekh Hasan diuripno telu, nuruti nafsu kan? Ganti gunggung toh. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan aku nggak nurutin nafsu. Semua lampu ini ya setiap hari murup. Ono wonge murup, Bang. Aku ono nafsu, dia kowe rumahmu bener mergo di hajatan toh. Ya enggak? Mergo hajatan, mergo nadian nikahan ya kan. Lampunya baru bentar, biasanya jam 8 mati kabeh. Nuruti nafsu. Pokoknya segala sesuatu yang menjadikan kamu lupa kepada Allah yang enggak benar. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh kemudian kamu menghasilkan harta uang yang banyak, tapi kamu ingat kepada Allah jauh lebih utama daripada weranti duit belas, kerjamu mancing di pinggir kali. Ya, angger didedeti miso-miso asem nih wae mlayu. Didedeti wis tenanan cemete isine yuyu. Isine yuyu. Miso-miso. Ini hubud dunia, ini orang enggak zuhud. Sementara yang punya perusahaan, yang punya apartemen, punya hotel, punya restoran, punya pom bensin di mana-mana, mereka dinamakan zuhud. Karena apa? Karena hatinya, pikirannya, organ tubuhnya belas. Paham? Mana buktinya? Buktinya kalau naik bis, sak bis dibayari semua. Kok ditanya sudah bayar? Ditanya, berapa bayarnya? 650, diganti pakai uang. Diganti pakai uang semua. Supirnya, kernetnya, bayari. Nyadar, ngomong sama kernetnya, tolong ya carikan rumah makan yang enak. Nyadar dibayari kabeh. Nah ini orang yang zuhud. Nah kamu itu semestinya seperti itu, paham? Alah. Paham tak? Temanmu gak adus yang ngejarke. Yang penting aku adus. Paling calanang. Rapayu rapopo. Qultu wa dzalika li anna Allah ta'ala ja'ala al-mawjudat kullaha mudzakaratan lil 'abdi bi rabbih 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu pikir, semuanya itu adalah mudzakaratan lil 'abdi rabbih. Tujuannya supaya kamu ingat kepada Allah. Fikir gak masalah, bila mana kefikiranmu jadi aku iling karo Gusti Allah. Suka yang gak masalah, bila mana kekayaanmu menjadikan kamu ingat kepada Allah. Pengen fakir apa kaya? Kaya. Yang benar. Benar. Coba buktikan kamu dapat kiriman lalu gak kamu gunakan. Sengaja kok benderane aku. Yang cepat. Sebab nanti sekali ada langsung dieksekusi. Kamu itu. Paham? Benar. Yang hebat. Orang itu kalau kepengen hebat, ya ngasih relasinya harus orang-orang hebat. Kamu itu kalau berteman itu sama teman-teman yang hebat.
yang luar biasa. Teman-teman mesin turu sing juga jagong sing ra manfaat ya coba konconi. Semangane wae nyampe tanduk ping loro wae coba kancani nek tangkepe sing ombo-ombo. Nah omong ora mandek. Jangan ditemenin. Jadi segala sesuatu yang ada ini yang asli mudzakaratan dalam rangka untuk mengingatkan kita mengingat apa? Mengingat Tuhan kita. Tuhan kita adalah zat yang mengatur. Kalau Tuhan kita zat yang mengatur, gunakan semua harta yang kau miliki untuk mengatur manusia. Kalau perlu, semua rezekinya orang itu di tanganmu semua. Saya tuh pengen, kamu kalau nikah terus danani saya, pengen saya itu. Nah calana orang tak danani. Lelah paling nggak gedang sak tundun, Pak Mus di gedang ya kan. Nah sama itu kan butuh teratak, butuh rias, butuh sembarang kali deh. Masa orang larang dirias. Tapi kan nomor syaratnya ini harus berduit itu. Kalau nggak berduit bagaimana juga? Oh, kamu itu. Gara-gara nggak berduit cita-citamu dangkal. Kamu kepengen es krim tidak tercapai cita-citamu. Gara-gara nggak punya uang nggak cukup. Ada 5 orang sukses, ada 5 orang bangkrut dia. Satu, yang pertama adalah orang yang menghabiskan waktunya melakukan pekerjaan yang paling berat-berat. Ini sukses biasanya. Pada jempolan, tapi ini orang hebat. Caranya yang berat. Mau ngelek lah, nah berat ya jadi sukses. Jadi pemimpin perampok. Percaya gak? Jadi bandar narkoba aja kan. Paham? Mereka berat. Ini nak ketangkep polisi hukuman mati. Percaya gak? Ya. Ini juga gitu. Ini berat-berat jadi. Jadi apa? Jadi pengacara. Pengacara apa? Pengacara ini Pak Jokowi punya masalah besar. Koruptor 3.500 triliun semisal. Kamu jadi pengacaranya. Proyek-proyek besar kamu atasi. Ya bisa sukses. Saya jadi apa bandar narkoba ya bisa sukses. Punya pabrik miras bisa sukses. Tapi kan suksesnya nih gini perkara sing elek. Ya enggak? Iki perkara sing apik. Iki tatoan nyawa. Iki tatoan juga bangkrut. Kamu terus mau tidur gak mikir belas ya. Paham Tom? Gus panggilkan sama si Ulil turu ibadah ngene dibel. Panggilkan. Sekarang ini demi kamu ini. Sebabnya nanti harus ada barang. Kalau nggak ada barang nggak bisa gitu. Harus ada barang ditumpuk. Jadi kalau ada barang ditumpuk di putra ada di putri ada kan tinggal melayani. Kalau nggak ada barang terus piye? Kan? Jual sarung. Sponsornya Mbak Teh Nur. Sarungan debutanin. Minggu nak tenanan. 1 bulan kamu cari uang 10 juta, 20 juta itu kecil. Amin. Besok Sabtu kan saya datangkan ahli kreator. Besok Sabtu datang ke sini. Tak biayai ini. Jadi kamu ngupload sekali,
tinggal ngaji, selesai ngaji, sing pesen wong 75. Si Cine dapat untung 20.000. 20.000 kali 75. 20.000 kali 75. 1.500.000. 1.500.000 kali 30 hari. 45 juta. Gak percaya betul. Saya itu menang-menang cerdas sing asli. Sing asli. Palsune yang ini ki keplek. Wong kere main di mobil lah. Gimana tau Nasuke? Masya Allah. Kowe aja diapusi Pak amu-amu. Lha kowe iki duwene dik 500.000. Bangga lho keplek gak. Ngono apa muda? Apa manfaatnya? Pemuda, engkau adalah tunas bangsa. Tunas apa? Tunas kelopo dipangan wereng gitu. Kan pemuda yang gini lah ya mutu lah ya. Wa gunaka takunu mubarakatan alaih. Kamu itu kalau melakukan segala sesuatu, kamu sandarkan ke Allah, tujuanmu untuk Allah, maka mubarakatan alaih. Waktu-waktu yang kamu lalui itu berkah manfaat. Waktu-waktu yang kamu lalui itu berkah manfaat. Luar biasa. Tapi nak melakukan perkara-perkara sing ra penting lah, ra penting. Saya itu dapat undangan muktamar. Ada keuntungannya enggak? Alah, paling cuma gerudak-geruduk ya. Lebih penting memanajemeni santri ini. Sing alim, sing kaya, sing dermawan, yang hebat, kompeten, itu jauh lebih penting. Kamu ngerti enggak? Kamu ning pondok Buya Buju itu, di belakang kita ada ayah ibu yang dikejar-kejar hutang. Percaya enggak? Percaya enggak? Makanya kamu itu harus berani segala-galanya. Kapan kamu akan membalas budi ayah, jasa-jasa ayah ibu kita? Nyampe-nyampe ada yang belum membalasnya, tapi ayahnya sudah wafat. Percaya nggak? Ini sadar. Belum sempat membalasnya, ibu kita sudah sakit-sakitan. Dapat kabar ibu kita wafat. Semestinya mulai sekarang. Nanti kalau sudah boyong, alah, sekarang saja kamu nggak sukses. Boyong, alah. Ini nak calon menantu saya hebat semua kan, luar biasa kan. Semisal Teknur Abita Indokno si Usman semisal Teknur di rekeningnya ini ada 100 miliar. Jadi pengen nikahkan si Usman ini, Teknur sudah transfer ke saya. Ustaz, ini saya transfer uang 10 miliar deh. Untuk membawa sesuatu ke rumah saya. Nanti tempatnya di hotel ini aman ya. Teman-teman datang ini transfer 20 jutaan KB. Seneng nggak? Apakah seneng kita hanya sekedar di mulut? Tidak direalisasi dengan yang terjadi. Betul. Kalau kamu duitmu yang ATM yono 300 miliar deh. Kamu melamar anak saya enak, saya nggak perlu mikir. Semangat kami loh. Kalau santri-santri kaya semua datang ilmu barok, semangat kami. Keroyokan ngelagati, percaya nggak? Si Usman itu Teknur ini jibu-jibu lu jonggo mas kawin jibu-jibu kabeh. Nadia gue 500 juta. Fauzia gue mobil. Senilai 1,5 miliar. Jonggo mas kawin jibu-jibu kabeh. Bantul, asem ya. Aku itu berteman sama kamu ini.
Kecewa saya. Senasib seperjuangan. Nasibnya bodoh. Berjuangnya. Bikilafiha idha hujibat. Bikilafiha. Idha. Kok hujibat? Idha hajibat al-abdu an rabbi. Beda sekali apabila semua gemerlap yang ada di sekitar kita kemudian menjadikan kita lupa kepada Allah. Seumpamanya kamu kaya, kira-kira lupa kepada Allah enggak? Lupa kepada Allah enggak? Ya. Kalau uangmu banyak, kamu gunakan untuk apa? Untuk apa? Membantu. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedekah begitu kubir, begitu apa? Ngebuasi orang-orang nakal. Anu Ustaz, saya membuka lapangan pekerjaan. Saya membuka lapangan pekerjaan 750 tempat Ustaz. Apa buka tempat karaoke. Buka sama-sama membuka lapangan pekerjaan, tapi kan lapangan pekerjaan yang haram. Semestinya kan lapangan pekerjaan yang halal. Saya memproduksi pesawat terbuat dari karet. Ya. Jadi nono pesawat kok ceblok langsung mentul. Bagus. Saya yang asli itu pengen membuat GPS tapi mampu melihat langsung. Jadi mobil mlaku iku wis ngerti. Kono yo napa ngerti. Jadi dilihat itu langsung kelihatan semua. Selama ini kan GPS masih manual seperti itu. Penting nih. Caranya bagaimana? Caranya semua jalan setiap 1000 meter, setiap 1 kilo ada GPS, ada CCTV semua. Jadi orang ngecek bisa. Penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya manusia itu mudah. Pengen mudah apa sulit? Mudah. Masa sing dimudah aku tok. Insyaallah. Siti mah mudah. Insyaallah. Yasiru wala tu'asiru. Nana duitmu sithik apa iso mudah? Kowe iso ning pasar tuku ini, enggak bisa. Beli kulkas, beli TV yang lebar, beli meja kursi yang bagus, apa iso duitmu sithik? Nggo duit mau 5 juta. Untuk lemari weli ya. Lemari yang bagus itu harganya 150 juta. Seperimpet sing apik regane iki 150 juta. Lah dimuter mau 1,1 juta ya. Paling seperimpet itu sing ono pere. Lagi turu kerak. Jadi kan sulit kan? Pengen sulit apa mudah? Santi otak gerbeng ini terus berubah, itu asli berubah. Amin ya Allah. Orang itu akan terpengaruh dengan guru. Gurumu bolodong kowe atut. Gurumu kumuh. Gurumu kulu-kulu. Gurumu acak-acakan kowe anut kowe. Andel. Umurmu piro kan? Lah ya wis 22 kok. Punya uang 10 miliar di ATM. Enggak mau itu. Sudah ada tadi. Ada. Ning. Ambilkan kontak mobil. Waman huna
Wa min huna kana al-walad wal mal a'dhamu fitnatan. A'dhamu fitnatan lil 'abdi li'annahu la yasihu lahu al-iqbal 'ala Allah ta'ala ma'al mal ilaihim fafaham. Orang itu rata-rata gara-gara punya anak, gara-gara punya harta, nyampe menjadikan dia lupa kepada Allah. Tapi kalau punya anak, punya harta, jadikan mereka ingat kepada Allah, yaitu jauh lebih utama daripada randu anak. Jauh lebih utama daripada nggak punya harta. Nah, rata-rata orang itu kalau punya harta lupa. Enggak Ustaz, saya nanti kalau punya harta saya akan ahli sedekah. Orang-orang duitmu mesti buat tumpuk-tumpuk. Kamu akan majang mobil bermacam-macam. Kamu akan bangun rumah yang mewah megah. Omai tonggomu meleyot. Yang mau pikir no. Iman. Ya mergo kowe cek fakir. Coba kamu dikayakan oleh Allah. Hah? Ya bang ya? Lah kamu tok kiriman we lali. Ya bang ya Gus? Kamu pernah dikirimi enggak? Pernah berapa? 100. Pernah ingat sama saya enggak? Itu kiriman 100.000 terus ingat sama saya. Yo ingat toh. Sisihkan 1.000 rupiah untuk saya, oke? Okay? Kalau kamu malu, masukkan di itu, di kotak amal. Kalau malu, letakkan di kotak amal. Kamdil, yang hebat. Karena kalau bisa hidup itu di dunia hasa, wa fil akhirati hasa, dunyane api, akhirate api. Bagaimana supaya dunianya baik? Kaya raya. Bagaimana akhiratnya biar baik? Ahli ibadah. Saya itu pengen tuku celurit tuh. Nah, ono alumni silaturahim orang di mobil tak usir. Tak usir ke celurit. Pulang, jangan kesini lagi sebelum punya mobil gitu. Jadi alumni baru, si moroni alumni baru bermobil ya. Memang harus dipaksakan. Tapi lah dipaksa iso. Kamu itu. Hah? Si Umam ini sudah menjualkan sarung 20 sarung. Masya Allah. Sudah nyampe? Sudah. Nah, kalau ada motif yang dipesankan tapi tidak ada, kowe ngomong karo mamakmu, "Mak, barangnya ra ono barangnya kehabisan." Paham? Ini kan tak ganti ini. Orang tak terang no. Masa kalah we. Si Umam pinter gitu kalau makane dhewe. Tanggal 15 sudah aman itu. Bisa sama ya oke, paham. Bodoh HP murah aman we. Iki tanggal 17 iki. 16 ya. Neng piye neng? Sifatin maya. Sifatin mai. Dicul karo makane sing gunake dhewe. Kamu kalau transaksi, ya transaksi kamu sendiri harganya. Kalau orangnya bukan transaksi sama saya, ya harganya 35. Orang mungkin aku adil ke 50. Paham? Karena ini kamu yang transaksi. Makanya yang paling tepat yang kamu yang transaksi. Mana nih? Ambilkan kontak mobil gue Muhammad. Ya. Mau besok ketemu si Ulil. Kontak mobil gue Muhammad. Cepet. Waqad balagha waqi'an rahimahullah ta'ala
Ana Sufyan Tsauri. Ana Sufyan Tsauriyah rahimallahu taala akalat tabahij. Apa tabahij? Tabahij itu sejenis daging yang digoreng. Ana Sufyan akalat tabahij. Sufyan Tsauri makan daging yang digoreng. Ada? Coba carikan kontak neng toko. Kontak neng toko. Kontaknya Guru Muhammad. Fa'abad dalik alaih. Fa'abad dalik alaihi. Pernah suatu ketika Sufyan Tsauri makan daging yang digoreng. Syekh Waqi' mengomentari, piye ulama kok makan daging di zaman dulu. Gak kayak kowe, orang di duit, kepengenmu makan sing enak-enak, akibatnya utang, keplek. Jangan. Saya kemarin bepergian, alhamdulillah saya tidak jajan. Yang jajan ya anak istri saya di mobil. Masa juhud tuh, beli anak istri, anak istri juhud. Nanti kalau kamu berkeluarga yang zuhud ya kamu, kok. Ya suami saja yang zuhud. Suami saja. Yang zuhud kamu saja, suami anak jangan dulu. Wa qala inna nasa yaktaduna bik fi akli syahwat. Syekh Waqi' komentari sama Sufyan Tsauri. Kamu itu menjadi ulama, jadi pimpinan umat, dapurmu mangan nuruti nafsu. Kamu makan nuruti syahwatmu. Bagaimana jika ada seorang ulama makannya nuruti nafsu, bajunya nuruti nafsu, mobilnya nuruti nafsu, rumahnya nuruti nafsu, musibah. Siapa sih ngomong? Musibah itu. Gus, semproti Gus. Anu nih berian, cepat ya, 5 menit, cepat. Saya ini ngumpulin miliarder. Saya itu berteman miliarder minimal 100 orang. Masya Allah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang tak mintai sesuatu. Dan kalau saya jajan, saya yang berusaha ngebosi. Lu ana wong sugih ombo bosi. Aku yakin sugih dipindah karo kowe. Lah kowe modelmu ngono. Temanmu kaya jajan ning warung, kowe ngomong gini, tolong ya kerupukku bayari ya, alamat kowe dadi pembantu selamanya kowe. Nah ora wani bayari, ojo jajan, ojo ning warung, diam aja. Orang itu akan terpengaruh sama temennya, percaya nggak?
Saya ngomong denger nggak? Coba diam-diam. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar? Hah? Nih, gitu kan? Man qala sumia. Barang siapa yang ngomong akan didengar. Apa kalimat? Apa kalimat? Man qala sumia. Kalau ngomongku nada pelan, jawabmu nada pelan. Kalau saya nada tinggi, jawabmu nada tinggi. Percaya? Ya. Kalau saya hidupnya penuh dengan tantangan, pasti santri akan mengikutinya. Santri akan mengikutinya. Inna nasa sesungguhnya manusia yang taduna mengikuti bika denganmu fi akli syahwati dalam makan syahwat. Lang kiai ini omai makruh. Bagaimana umat tidak niru? Tapi nyatanya Pak Ustaz omai makruh. Caranya diteliti. Ini kamar-kamar di panggonane sapa? Justru saya nggak punya rumah. Rumah yang ada itu rumah santri kabeh. Saya dibagi di masa kota. Asli itu, nggak fitnah ini. Saya membuat rumah lagi ini untuk di santri sisan. Paham? Wa kana Bilal bin Sa'd rahimallahu yaqul law lam yakun lana illa raghibtuna fata'an jahidna Allah fiha lakana fi dhalik kifayah min ad-dambi. Seumpamanya manusia ini hidupnya zuhud, tidak gumantung hatinya dengan harta, hatinya selalu menyandarkan ke Allah, harta bendanya tidak untuk bersenang-senang, harta bendanya untuk menolong ke orang lain, tentu walaupun kamu gak mencoba istighfar itu dosamu rontok itu. Lakana fi dzalik kifayatan minad dambi. Ora masa istighfar rontok dosamu. Sirna. Waqad kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimallahu taala yaqul qad sami'na fi zuhdi kalaman katsiran wa ahsanu ma ra'aynahu fihi annahu azidu fi kulli syai' yashghalu 'anillahi ta'ala hatal ilm wal amal. Makna daripada zuhud adalah yang menjadikan kita lupa kepada Allah. Walaupun berupa harta, walaupun berupa ilmu yang kamu pelajari, kemudian kamu lupa kepada Allah, itu namanya tidak zuhud. Amal yang kau lakukan, kemudian tidak ingat kepada Allah, tidak kamu rujukan kepada Allah, namanya enggak zuhud. Kadang-kadang ana wong salate sregep jebul-jebul gen digunggung. Posone sregep jebul-jebul ada tujuan. Sedekah sregep jebul-jebul seperti itu. Lha niku salah, paham? Nanti banyak ngaji-ngaji, oke? Tak jungkir balik dulu. Sebabnya yang saya suruh kamu yang terjun, orang ora iso, orang tekan. Suruh pengusaha-pengusaha ketemu karo kowe ora percaya. Percaya enggak? Enggak percaya. Nah kowe ngocek. Nanti percaya. Nanti rencana mobil saya ganti yang mewah. Orang-orang itu kalau kita bawa mobil terima Kijang Innova enggak dipercaya. Pikir ketemu karo sugih ya hadapi dengan kaya. Baju itu berpengaruh.
Saya pernah silaturahim ke ke rumah orang, katanya kaya katanya. Setelah saya datang, saya komentar sama si cantik, nggak kaya yang. Jadi kan ngerti ya. Mana buktinya bajunya? Bajunya rego-rego murah. Wong sugih seperti Atun ini bajunya mahal. Subhanallahumma